Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini.
persoalan permasalahan saudara yang saudara hadapi pada pagi hari ini. Nyatakan kepada Tuhan Yesus, Dia hadir di tengah-tengah hidup saudara. Dia hadir di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terjadi di sini, ku yakin. Amin Tuhan. Sungguh kami merasakan ya Tuhan hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Amin Yesus. Sungguh kami merasakan ya Tuhan kiranya singkatkan kami Yesus. Kiranya singkatkan kami. Sebebas-bebasnya, seluas-luasnya ya Bapa atas kehidupan kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, ini adalah pujian kami, ini adalah persembahan kami ya Bapa. Biarlah ini akan menjadikan kesukaan bagi Engkau Yesus. Dan tiba saatnya ya Bapa kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah pengurapan Allah, pengurapan Nabi itu boleh Tuhan taruhkan atas beliau ya Bapa. Sehingga apa yang akan disampaikan itu adalah perkataan dari Tuhan. Apa yang akan disampaikan nanti ya Tuhan itu adalah yang dari Engkau ya Bapa. Dan firman-Mu akan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu jadikan jalan keluar dalam hidup kami ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini beribadah ya Bapa. Biarlah akan siapkan hatinya ya Bapa. Hati yang haus, hati yang rindu untuk kebenaran firman Tuhan. Itu boleh Tuhan nyatakan atas semua jemaat Tuhan yang saat ini beribadah ya Bapa. Urapi ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan juga dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Senang sekali kita berjumpa kembali lewat ibadah di MDC Magelang. Walaupun secara online, sebab secara onsite masih belum memungkinkan. Saya percaya di situasi seperti ini justru kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap hidup kita. Buat sebagian orang mungkin pandemi COVID-19 ini adalah sebuah masalah besar. Sebab mempengaruhi kemana-mana. Mempengaruhi perekonomian mereka. Mempengaruhi kesehatan. Mempengaruhi studi. Mempengaruhi pekerjaan dan lain-lain. Namun untuk sebagian orang COVID-19 bukan sebagai suatu masalah besar. Justru sebaliknya, mereka memandang pandemi COVID-19 ini sebagai satu kesempatan untuk berbuat baik, sehingga membuat hidup ini berdampak dan bermakna buat sesama, terutama untuk kerajaan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki sudut pandang yang benar tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Di mana-mana demo terjadi, pandemi corona yang semakin bertambah. Walaupun banyak persoalan, namun masih ada celah, namun masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik.
Paulus di dalam 1 Korintus 16 ayat 9 mengatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa situasinya hampir mirip yang dialami oleh Paulus. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Demo terjadi di mana-mana, kerusuhan, pandemi COVID-19 yang semakin tidak terkendalikan. Ada banyak orang yang terpapar. Di situasi seperti ini, mari kita miliki sudut pandang yang benar, bahwa masih ada kesempatan, masih ada celah untuk kita berbuat baik. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku, Paulus katakan, untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Seringkali saya menyampaikan di dalam ibadah-ibadah yang lalu, bahwa ibadah yang dilakukan secara online tidak mempengaruhi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab sikap hati kitalah yang sangat menentukannya. Kalau saudara beribadah dengan kehausan yang mendalam, kalau saudara beribadah dengan rasa takut dan gemetar, maka saya percaya saudara akan mengalami Tuhan di dalam setiap ibadah. Artinya saudara akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah online. Dan kalau Tuhan hadir, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan akan berikan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama dengan saya membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yosua 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini sudah tidak asing lagi tentunya buat saudara. Mungkin sejak sekolah minggu saudara sudah dengar khotbah ini. Bagaimana merobohkan tembok Yeriko bukan dengan kekuatan manusia, namun dengan kekuatan Allah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat latar belakang peristiwa ini bisa terjadi. Hampir lebih dari 400 tahun bangsa Israel ditawan di Mesir. Kalau satu generasi dihitung 70 tahun, maka kurang lebih ada 6 generasi orang Israel yang lahir di Mesir. Itu membuat mereka berkarakter atau bermentalitas budak. Pekerjaan mereka adalah pembuat batu bata. Mereka harus bekerja keras, dimulai dari mencetak batu bata, menyusun batu bata, sampai membakar batu bata. Orang Israel mengeluh karena perbudakan.
Dan mereka berseru minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Saudara dapat baca di dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, langkah selanjutnya adalah bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Namun mereka tidak bisa langsung masuk ke sana. Mereka harus melewati padang belantara selama 40 tahun. Artinya selama 40 tahun bangsa ini dibentuk, karakternya diubahkan, karena karakter budak tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Apa yang baru saja kita baca, yaitu kitab Yosua pasal ke-6, ini menceritakan saat-saat bangsa Israel meninggalkan padang belantara dan siap masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Yosua, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi persoalan adalah tanah perjanjian yang akan diberikan itu bukanlah tanah yang kosong, tetapi tanah yang berpenduduk dan ada raksasa-raksasa di sana, yaitu ada orang Yebus, ada orang Amori, dan ada orang Kanaan. Namun bersyukur kepada Allah, selama 40 tahun Allah melatih bangsa Israel untuk berperang. Yang tadinya tukang batu bata, berkarakter budak, sekarang menjadi prajurit-prajuritnya Allah. Kalau saya bicara tentang Israel, itu artinya saya bicara tentang gereja Tuhan. Kalau saya bicara tentang gereja Tuhan, artinya saya sedang berbicara tentang saudara dan saya. Seringkali masalah-masalah datang dalam hidup kita, itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeriko merupakan pintu gerbang pertama untuk bisa merebut dan menduduki tanah perjanjian. Sekali lagi, yang kedua, Yeriko merupakan pintu gerbang pertama untuk bisa merebut dan menduduki tanah perjanjian. Dan ternyata pintu Yeriko tertutup buat orang Israel. Yosua 6 ayat 1 dikatakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saudara ketahui bahwa tembok Yeriko merupakan tembok yang tinggi dan berlapis. Tingginya kurang lebih 8 meter, saudara.
tebalnya 4 meter, dan dinding bagian dalam 9 meter. Disitulah rumah Rahab itu dibangun di atas tembok itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, luas Yeriko kurang lebih 4 hektar. Dan kalau dikelilingi kurang lebih sejauh 4 kilometer. Artinya tembok ini sulit untuk dipanjat. Artinya tembok ini sulit untuk dirobohkan. Timbullah kesulitan bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam kota Yeriko. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita tidak lari dari masalah, atau kita tidak menghindar dari segala masalah, atau kita tidak sembunyi dari segala masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk menghadapi segala masalah, walaupun kelihatan tidak ada jalan, tidak ada pintu yang terbuka. Alkitab tidak mengajarkan untuk kita lari dalam peperangan. Alkitab tidak mengajarkan untuk kita menghindar dalam setiap peperangan. Namun Alkitab mengajarkan untuk kita tetap menghadapinya. Yang harus kita ketahui bahwa kita tidak berperang seorang diri. Allah akan menyertai kita. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Dia buka jalan saat tiada jalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara bangsa Israel juga bicara tentang saudara dan saya. Kita ini sebagai Israel rohani. Walaupun kita sudah keluar dari Mesir, walaupun kita sudah menyeberangi sungai Yordan, tetapi masih saja dijumpai ada benteng yang tebal yang menghalangi, bahkan ada pintu-pintu yang tertutup. Walaupun kita sudah bertobat, mungkin kita sudah dibaptis, namun masih saja menjumpai tembok-tembok yang tebal yang seolah-olah menghalangi, bahkan pintu pertolongan yang tertutup, pintu berkat yang tertutup, pintu kesembuhan tertutup, pintu pemulihan tertutup, dan sebagainya. Sekali lagi, Alkitab tidak mengajarkan kita untuk lari dari persoalan atau menghindar, tetapi menghadapi segala persoalan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, caranya bagaimana? Yang pertama, saudara, Yosua 6 ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pembacaan ini kita tidak tahu dalam bentuk apa. Namun dalam bahasa Inggris saudara bisa melihat bahwa yang disampaikan firman Tuhan ini dalam bentuk past tense. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. Jelas saudara, dalam bahasa Inggris kita bisa melihat I have delivered. Artinya secara realita saudara, itu belum diserahkan, tetapi di dalam alam roh itu sudah diserahkan kepada Yosua. Sebab disampaikan dalam bentuk past tense dan artinya aku sudah menyerahkan. Walaupun secara kenyataan saudara belum kelihatan, tetapi di dalam alam roh sesungguhnya Allah sudah menyerahkan Yeriko bersama rajanya dan pahlawan-pahlawan perangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum terjadi secara nyata, namun di dalam alam roh itu sudah terjadi. Matius 5 ayat 28 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya secara fisik orang ini belum berzina, namun di alam roh orang ini sudah berzina. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya
Semua persoalan saudara dan saya itu sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Oleh sebab itu pada saat dia mati di atas kayu salib, kata-kata yang terakhir dia ucapkan dikatakan it's finished, it's complete, sudah selesai di atas kayu salib. Tuhan sudah selesaikan segala persoalan saudara di atas kayu salib. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Caranya bagaimana saudara? Caranya meraih dengan iman kepada Yesus lewat ketaatan akan firman-Nya. Sebab segala sesuatu itu sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Sakit penyakit saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bahkan virus corona sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Kita cukup beriman dan meraihnya di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Semua masalah sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Semua sakit penyakit sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Masalah keuangan sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Cukup saudara beriman kepada Yesus dan hidup dalam ketaatan akan firman-Nya. Saudara ingin hidup berkelimpahan, taat dalam perintah-Nya perpuluhan. Ingin sembuh, taat kepada firman-Nya, melepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, buat Allah mudah sekali menyerahkan Yeriko beserta rajanya kepada tangan orang Israel. Dan Allah sering lakukan. Contoh 4 orang yang sakit kusta melawan orang Median dan Allah memberikan kemenangan secara spektakuler. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam alam roh Yeriko sudah diserahkan kepada orang-orang Israel, kepada Yosua. Namun bagaimana caranya di alam nyata bisa terjadi? Yaitu yang pertama harus lewat ketaatan saudara. Ketaatan untuk apa? Saudara tidak usah tanya kenapa harus 7 kali bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Ini bukan mantra. Tidak ada kaitan dengan ketebalan tembok Yeriko. Allah hanya ingin saudara dan saya taat. Iman harus dibuktikan dengan tindakan ketaatan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa meraih sesuatu yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib, untuk kita bisa menikmati kemenangan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, untuk bangsa Israel bisa mengalami kemenangan atas Yeriko yang pintunya tertutup. Yang kedua, untuk tidak bersungut-sungut di dalam keadaan apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel ini terkenal sebagai bangsa yang selalu bersungut-sungut. Oleh sebab itu Allah perintahkan kepada bangsa Israel untuk diam. Pada saat mereka berkeliling, tidak boleh ada yang bersuara. Tetap tinggal diam, tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ada banyak orang yang mengolok-ngolok dengan tindakan yang dilakukan Israel, yaitu mengelilingi tembok Yeriko. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi yang kedua saudara, untuk kita bisa meraih kemenangan yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib, yaitu dengan tidak bersungut-sungut. Bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang suka bersungut-sungut. Oleh sebab itu Allah perintahkan untuk diam pada saat mengelilingi tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita tidak menerima janji firman Tuhan walaupun sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Janji kesembuhan, janji kelimpahan sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib.
Namun ada banyak orang percaya yang tidak bisa menikmatinya. Karena apa? Karena suka bersungut-sungut. Pastikan pagi hari ini, saudara, dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang ketiga, saudara, untuk bisa menerima apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, dengan berani mengucap syukur sebelum mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan pada hari yang ketujuh, bangsa Israel ini harus bersorak-sorai. Dan apa yang terjadi setelah bersorak-sorai? Maka robohlah tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya kita harus berani mengucap syukur sebelum mengalami kemenangan. Saya ingin tanya, kalau saudara nonton sepak bola, saudara bersorak-sorai terlebih dahulu atau saudara melihat ada gol yang terjadi terlebih dahulu? Saya percaya setelah ada gol baru bersorak-sorai. Namun bangsa Israel dilatih pada saat itu untuk bersorak-sorai terlebih dahulu. Setelah bersorak-sorai, maka robohlah tembok Yeriko. Artinya kita berani mengucap syukur untuk sesuatu yang belum kita terima, saudara. Bukankah Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, untuk kita bisa menikmati sesuatu yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, yaitu dengan berani mengucap syukur sebelum kita mendapatkannya. Pagi ini mungkin ada banyak tembok-tembok masalah. Pagi ini mungkin ada banyak pintu-pintu yang seolah-olah tertutup buat saudara. Pintu berkat, pintu pertolongan, pintu kesembuhan, pintu pemulihan. Saya ingin beritahu, sesungguhnya Allah telah menyerahkan Yeriko dan rajanya. Di dalam alam roh, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang perlu kita lakukan adalah meraih dengan iman kepada Yesus lewat ketaatan akan firman-Nya dan berani mengucap syukur sebelum engkau menerima dan tidak bersungut-sungut. Maka apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib, engkau akan meraih dan menikmatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat karya yang sudah engkau kerjakan di atas kayu salib. Tuhan sudah selesaikan segala pergumulan-pergumulan kami. Baik itu pergumulan sakit penyakit, baik itu pergumulan keuangan, baik itu pergumulan pekerjaan, baik itu pergumulan apapun juga Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Bagian kami untuk meraihnya, yaitu dengan tindakan, dengan iman yang kami aplikasikan dengan sebuah tindakan, dan juga lewat ucapan syukur dan tidak bersungut-sungut. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami yang terlibat di dalam ibadah ini boleh merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, namun biar roh-Mu terus berkarya atas setiap hidup kami, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh digenapi dalam hidup kami, dan kami boleh mengalami kemenangan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan pagi hari ini. Kalau Tuhan izinkan ada satu pintu yang tertutup, maka 100 pintu akan Tuhan bukakan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.